Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Dewi Pratiwi, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Angkatan 5 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Video kali ini akan membahas tentang resume agenda 1, analisis isu kontemporer. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan publik dapat dinyatakan sebagai isu kritikal. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Adapun contoh isu-isu strategis kontemporer yang pertama korupsi. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya, narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal sebagai narkoba atau nafsa, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan kecanduan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sedangkan radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Perbedaan dari terorisme dan radikalisme adalah teroris merupakan aksi, sedangkan radikalisme merupakan paham yang melatar belakangi aksi terorisme tersebut. Selanjutnya, money laundering merupakan harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang atau harta kekayaan tadi tidak terdeteksi lagi sebagai hasil uang kejahatan, melainkan telah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal, seperti uang-uang bersih ataupun aset-aset berupa harta kekayaan bersih lainnya. Selanjutnya, proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka dan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Selanjutnya, kejahatan komunikasi massa. Yang pertama ada cybercrime atau kejahatan cyber, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet. Selanjutnya, hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Selanjutnya, hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan, disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu current isu atau isu saat ini, emerging isu atau isu berkembang, dan isu potensial atau kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, yaitu sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Teknik-teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Selanjutnya, teknik analisis isu. Ada 3, yaitu mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Dalam melakukan teknik mind mapping, terdapat 7 langkah pemetaan, yaitu mulai dari bagian tengah, menggunakan gambar atau foto, menggunakan warna, menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat, membuat garis hubung yang melengkung,
menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis serta menggunakan gambar. Fishbone diagram mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tahapan analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis secara keseluruhan. Secara umum, penyusunan rencana strategis melalui 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, kedua, memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi, ketiga, tahap pengambilan keputusan. Itulah tadi resume agenda 1 dengan materi analisis isu kontemporer. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.